Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kami dari kelompok 5 bisa membacakan hasil dari diskusi kami yang berjudul Analisis Instrumen Tes, dalam kurung objektif dan esai. Sebelum memulai diskusi ini, ada baiknya kami memperkenalkan anggota-anggota kami. Yang pertama, Citra Anggun Anissa dengan NIM 20031130. Kedua, Nurdia Nadia Zaida 20031091. Nurul Aziza Rambe 20031024. Sania Maharani 20031166. Selanjutnya, Tisha Adela 20031176. Adapun materi yang akan kami sampaikan sebagai berikut. Yang akan dibacakan oleh Sania Maharani. Kepada Sania dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu tes. Tes merupakan suatu teknisi atau cara yang digunakan dalam rangka melakukan kegiatan pengukuran yang dimana ada pertanyaan, pernyataan, atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik dengan aturan-aturan tertentu. Tes objektif, menurut Hidayah dan kawan-kawan, tes objektif adalah tes yang terdiri dari item-item yang dapat dijawab dengan jalan memilih salah satu alternatif atau option yang benar dan alternatif yang tersedia atau mengisi jawaban yang benar dengan beberapa kata atau sandi. Disebut tes objektif karena penilaiannya yang objektif, artinya siapapun yang mengoreksi jawaban tes objektif tersebut hasilnya akan sama, karena kunci jawaban jelas dan pasti. Tes objektif sangat cocok untuk menilai kemampuan yang menuntut proses mental yang tidak begitu tinggi, seperti mengingat, mengenal, pengertian, dan penerapan prinsip-prinsip. Selanjutnya, jenis-jenis tes objektif. Yang pertama, tes benar salah atau true false. Soalnya berupa pernyataan benar dan pernyataan salah. Berfungsi untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam membedakan antara fakta dan pendapat. Yang kedua, tes pilihan ganda atau multiple choice test. Tes pilihan ganda terdiri atas satu keterangan tentang satu pengertian yang belum lengkap. Dan untuk melengkapinya harus memilih satu dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Tes ini terdiri dari keterangan dan bagian yang kemungkinan jawaban atau alternatif option. Kemungkinan jawaban terdiri atas satu jawaban yang benar, yaitu kunci jawaban dan beberapa pengecoh. Selanjutnya, menjodohkan atau matching test. Matching test ini dapat diganti dengan istilah mempertandingkan, mencocokkan, memasangkan, atau menjodohkan. Matching test ini terdiri atas satu seri pertanyaan dan satu seri jawaban. Masing-masing pertanyaan mempunyai jawaban yang tercantum dalam seri jawaban. Selanjutnya, tes isian atau completion test. Yang biasanya disebut dengan istilah tes isian, tes menyempurnakan atau tes melengkapi. Tes ini terdiri atas kalimat-kalimat yang ada bagian-bagiannya yang dihilangkan. Jadi peserta didik diminta untuk melengkapi bagian-bagian yang rumpang. Selanjutnya, tes esai. Tes bentuk esai adalah butir soal yang mengandung pertanyaan yang jawaban harus dilakukan dengan cara mengekspresikan pikiran peserta tes. Jadi tes esai itu adalah bentuk pertanyaan yang dimana tidak ada jawaban yang pasti, akan tetapi dapat dibatasi
pertanyaan esai menuntut siswa untuk menjawab secara individual yang berdasarkan pendapatnya sendiri. Nah, jenis-jenis tes esai itu, yang pertama tes esai bebas. Di tes esai bebas ini, peserta didik dapat mengemukakan pendapat sesuai dengan kemampuan diri tanpa ada batasan-batasan dari pembuat soal, sehingga jawaban peserta akan berbeda satu sama lain. Akan tetapi, pembuat soal harus tetap mempunyai acuan pengoreksi jawaban. Yang kedua, tes esai terbatas. Pada tes esai terbatas, peserta didik dapat dengan bebas mengemukakan pendapat, akan tetapi harus ada pokok penting yang terkandung dalam jawaban yang sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan. Slide selanjutnya. Analisis isi. Analisis isi merupakan penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Pendekatan analisis isi terdiri dari 3. Yang pertama, deskriptif, yaitu analisis isi untuk menggambarkan secara detail suatu pesan atau suatu teks tertentu. Desain analisis ini tidak dimaksudkan untuk menguji suatu hipotesis tertentu atau hubungan antar variabel. Analisis isi ini untuk deskripsi menggambarkan aspek-aspek dan karakteristik dari suatu pesan. Yang kedua, eksplanatif, yaitu analisis isi yang analisis eksplanatif tidak hanya sebatas menggambarkan secara deskriptif dari suatu pesan, tetapi juga mencoba mencari hubungan isi pesan ini dengan variabel yang lain. Yang ketiga, prediktif, yaitu analisis isi yang berusaha untuk memprediksi hasil. Nah, hasilnya seperti tertangkap dalam analisis isi dengan variabel lain. Peneliti bukan hanya menggunakan variabel lain di luar analisis isi, tetapi juga menggunakan hasil penelitian dari metode lain, seperti survei, eksperimen. Data dari 2 hasil penelitian, yaitu analisis isi dan metode lain, itu dihubungkan dan dicari keterkaitannya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Sania. Selanjutnya, pembacaan materi yang akan dibacakan oleh Saudara Nurul Aziza Rambe. Kepada Nurul Aziza Rambe, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membacakan materi analisis konstruksi. Analisis konstruksi tes adalah telaah terhadap seperangkat tes hasil belajar yang dapat mengukur, mengoreksi kelemahan dan kekurangan, menunjang kelancaran dan keberhasilan proses belajar mengajar, serta dapat membantu tanggung jawab sekolah dalam meningkatkan mutu lulusan, meningkatkan kredibilitas sekolah. Validitas. Validitas adalah ketepatan alat ukur dalam sebuah tes untuk mengukur sebuah benda sekaligus dalam melihat dan membuat hipotesis atau dugaan yang terjadi pada objek tes ke depannya. Dalam validitas terdapat tiga jenis validitas, yaitu yang pertama validitas isi. Validitas isi adalah validitas yang menilai dari segi cakupan tes di segala aspek untuk mengetahui bagaimana hasil dari tes tersebut. Contohnya, gejala virus corona yang utama adalah batuk kering, demam tinggi, dan sesak napas. Jika tidak ada gejala itu, maka validitas positif corona rendah. Yang kedua, validitas konstruk. Validitas konstruk adalah validitas untuk melihat kebenaran sebuah objek yang dinilai, bukan objek lain. Contohnya, seorang guru bahasa Indonesia banyak menggunakan perumpamaan dengan bahasa Inggris, sehingga pemfokusan siswa bukan ke bahasa Indonesia, tetapi bahasa Inggris. Yang ketiga, validitas kriteria. Validitas kriteria adalah validitas yang terlihat dari hipotesis atau dugaan yang terjadi pada benda ke depannya. Yang keempat yaitu validitas tampak.
Validitas tampak yaitu validitas yang dinilai dari penampilan fisik atau luar sebuah objek. Contohnya, seseorang mengaku sebagai dokter. Ketika melihat orang tersebut mengenakan baju dokter, maka kita dapat menerima bahwa orang itu adalah dokter. Selanjutnya reliabilitas. Jenis-jenis reliabilitas adalah reliabilitas tes berulang, yaitu reliabilitas yang diukur dari hasil tes yang dilakukan secara berulang-ulang. Contohnya, sebuah ulangan harian diberikan kepada siswa. Setelah 1 bulan, kembali diberi tugas menggunakan soal ulangan tersebut. Apabila skor sama atau meningkat, maka reliabilitasnya tinggi. Yang kedua, reliabilitas antar penilai. Reliabilitas antar penilai adalah reliabilitas yang melihat hasil dari pengamatan 2 pengamat berbeda. Sebab pengamat satu dan pengamat lain pasti memiliki kriteria sendiri dalam menilai sebuah tes. Contohnya, terdapat 2 orang hakim yang akan memutuskan keputusan terhadap sebuah kasus. Hakim A dan Hakim B pasti memiliki perbedaan pendapat tentang kriteria atau hukuman terhadap kasus tersebut. Yang ketiga, reliabilitas konsistensi internal. Reliabilitas ini adalah pengukuran reliabilitas yang melihat pada kekurangan dan kelebihan tes pada sebuah objek. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Nurul Aziza Rambe. Selanjutnya, pembacaan materi yang akan dibacakan oleh Citra Anggun Anissa. Kepada Citra Anggun Anissa, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan analisis item. Analisis item adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menganalisis apakah item-item pada suatu alat tes telah memenuhi fungsinya. Yang pertama, daya pembeda. Daya pembeda adalah kemampuan suatu butir soal yang dapat membedakan antara siswa yang telah menguasai materi dan siswa yang belum memahami materi. Manfaat dari daya pembeda butir soal adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan mutu setiap butir soal melalui data empiriknya. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa jauh setiap butir soal dapat mendeteksi atau membedakan kemampuan siswa. Selanjutnya, yang kedua, yaitu indeks kesukaran. Tingkat kesukaran soal adalah peluang untuk menjawab benar suatu soal pada tingkat kemampuan yang tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam bentuk indeks. Fungsi tingkat kesukaran butir soal biasanya dikaitkan dengan tujuan teks. Yang ketiga, kualitas option. Option adalah kemungkinan jawaban yang disediakan pada butir soal tes yang bertipe objektif, bentuk pilihan ganda, atau memasangkan untuk dipilih oleh peserta tes sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Kriteria option berfungsi efektif apabila telah memenuhi yang pertama, untuk option kunci, jumlah pemilih kelompok yang harus lebih banyak daripada jumlah pemilih kelompok bawah. Yang kedua, untuk option pengecoh, yaitu jumlah pemilih kelompok atas lebih sedikit daripada jumlah kelompok bawah. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Citra Anggun Anissa. Selanjutnya, pembacaan materi yang akan dibacakan oleh Saudara Tisha Adela. Kepada Tisha dipersilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Izinkan saya untuk membacakan materi tentang SPSS dan Anates. Statistical Product for Service Solution, yang dulunya Statistical Package for Social Science, merupakan program komputer statistik yang mampu memproses data statistik secara cepat dan akurat. SPSS biasa digunakan untuk pengolahan dan menganalisis data yang memiliki kemampuan analisis statistik, serta sistem manajemen data dengan lingkungan grafis. Aplikasi ini biasanya digunakan untuk ilmu sosial saja, namun perkembangan berikutnya digunakan untuk berbagai disiplin ilmu. Selanjutnya, fungsi SPSS. Beberapa kemudahan yang lain yang dimiliki SPSS dalam pengoperasiannya adalah karena SPSS menyediakan beberapa fasilitas seperti berikut ini. Yang pertama ada data editor, yang merupakan jendela untuk pengolahan data. Data editor dirancang sedemikian rupa seperti pada aplikasi spreadsheet
untuk mendefinisikan, memasukkan, mengedit, dan menampilkan data. Selanjutnya ada viewer. Viewer mempermudah pemakai untuk melihat hasil pemrosesan, menunjukkan atau menghilangkan bagian-bagian tertentu dari output, serta memudahkan distribusi hasil pengolahan dari SPSS ke aplikasi lain. Yang selanjutnya ada multidimensional pivot tables. Hasil pengolahan data akan ditunjukkan dengan multidimensional pivot tables. Pemakai dapat melakukan eksplorasi terhadap tabel dengan pengaturan baris, kolom, serta layer. Selanjutnya ada high resolution graphics. Dengan kemampuan grafikal beresolusi tinggi, baik untuk menampilkan P-card, bar card, histogram, dan yang lainnya akan membuat SPSS tidak hanya mudah dioperasikan, tetapi juga membuat pemakai merasa nyaman dalam pekerjaannya. Selanjutnya ada database access. Pemakaian program ini dapat memperoleh kembali informasi dari sebuah database dengan menggunakan database wizard yang disediakannya. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya adalah Anates. Anates adalah program aplikasi yang khusus digunakan untuk menganalisis tes pilihan ganda dan uraian yang dikembangkan oleh Dr. Randus Karnoto, MPD, dan Yudi Wibisono, ST. Anates versi memiliki kemampuan untuk menganalisis soal tes seperti menghitung skor, menghitung reliabilitas tes, mengelompokkan subjek ke dalam kelompok atas atau bawah, menghitung daya pembeda, menghitung tingkat kesukaran soal, dan menentukan kualitas pengecoh soal. Pada awalnya, aplikasi Anates yang dikembangkan adalah versi 4, diluncurkan berbasis operasi sistem Windows. Karena keterbatasan dan belum mantapnya teori tentang analisis bentuk uraian, maka pengembang membuat program aplikasi Anates versi 4 yang hanya dapat digunakan untuk menganalisa bentuk soal pilihan ganda saja. Selanjutnya, manfaat Anates. Pada dasarnya, Anates kegunaannya sama dengan item pengolah data lainnya, namun secara pengoperasian lebih mudah. Selain itu, hasil sudah langsung dianalisa oleh program. Jadi, kita tidak perlu lagi bersusah payah menganalisanya kembali dengan kriteria yang ada. Fungsi dan manfaat Anates ini pastinya untuk menganalisis data soal-soal pilihan ganda atau multiple choice yang diujikan. Aplikasi Anates ini sangat mudah sekali digunakan dan sangat membantu dalam menganalisis soal-soal pilihan ganda. Slide selanjutnya. Nah, untuk soal pilihan ganda, yang pertama ada uji reliabilitas, yang kedua ada pengelompokan unggulan dan asor, yang ketiga ada analisis daya beda, yang keempat analisis tingkat kesukaran, yang kelima korelasi skor tiap butir soal dengan skor total, yang selanjutnya ada kualitas pengecoh, dan terakhir ada rekap analisis butir. Untuk soal uraian, yang pertama ada uji reliabilitas, yang kedua pengelompokan unggulan dan asor, yang ketiga ada analisis daya beda, yang keempat ada analisis tingkat kesukaran, yang selanjutnya ada korelasi skor tiap butir dengan skor total, dan yang terakhir ada rekap analisis butir. Dan adapun kemudahan penggunaan program aplikasi Anates yaitu pengenalan program aplikasi Anates yang cukup mudah. Dan selanjutnya ada antarmuka atau interface program dalam aplikasi Anates. Yang selanjutnya yaitu adanya kecepatan dalam proses analisis butir soal untuk memperoleh informasi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Tisha. Dengan berakhirnya pembacaan materi dari Saudara Tisha, maka berakhir pula pembacaan materi dari kelompok 5. Baiklah, jika ada teman-teman yang ingin menambahkan materi, kritik, dan saran, serta pertanyaan, silakan langsung menuju e-learning 2. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 5 mengucapkan maaf sebanyak-banyaknya jika terjadi kesalahan baik dalam kata-kata maupun ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.